Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2178 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasalnya pertama, ayat 21 sampai ayat 28. Di bawah perikop hukuman atas Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersengkongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku, dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang hukuman yang akan menimpa umat Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kenapa Israel mau dihukum Tuhan? Apa alasan Tuhan? Saudara perhatikan, Tuhan menghukum Israel karena yang pertama, karena Israel berubah setia. Perhatikan ayat 21. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ada perubahan yang sangat signifikan. Yang dulunya mereka setia beribadah, sekarang apa? Sudah menjadi sundal. Apa itu sundal? Sundal itu sama seperti dengan melacurkan diri. Artinya apa? Dia tidak setia kepada pasangannya. Dia tidak setia kepada Tuhan. Itu sundal artinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini memberikan teguran kepada kita yang tadinya semangat, tadinya setia, sekarang mulai tidak semangat, sekarang mulai tidak setia beribadah, sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang ini saudara sepertinya aman-aman saja. Tapi saudara, kalau terus saudara lakukan, saudara sudah ditegur oleh firman Tuhan ini, tapi saudara masih saja tidak setia, tidak kembali kepada Tuhan. Saudara, cepat atau lambat, firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidup saudara.
saudara akan kena hukuman Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Ukuran Tuhan kepada kita melihat kadar iman kita. Tuhan melihatnya waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara perhatikan waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, yaitu kasih mula-mula. Saudara setia beribadah. Saudara betul-betul rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani, bahkan memberikan korban. Wah, paling semangat. Luar biasa saudara, memberi hati hidup saudara. Bahkan dana saudara untuk pekerjaan Tuhan, saudara gak segan untuk memberikannya kepada Tuhan. Karena itulah kasih mula-mula saudara. Dan saudara, itu yang menjadi ukuran Tuhan kepada kita. Pertanyaannya sekarang, apa yang kita lakukan waktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan? Yang tadi saya bilang, semangat beribadah, melayani, berdoa, baca firman, bahkan memberikan korban dalam pelayanan, begitu bersemangat. Sekarang masih ya saudara lakukan itu? Atau jangan-jangan, aduh itu dulu Pak Pendeta, kalau sekarang udah gak seperti itu, berarti saudara sudah kehilangan kasih mula-mula. Ukuran Tuhan melihat kita itu dibandingkan dengan waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Tuhan melihat kasih mula-mula kita. Kalau sekarang sudah mulai pudar, saudara dengar firman Tuhan ini, kembali kepada kasihmu mula-mula. Bukan kembali kepada mantan ya, kepada waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Semangatnya saudara berdoa, beribadah, baca firman, melayani, berkorban. Itu harus berkorban sampai Tuhan panggil kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang berubah setia justru di saat dia diberkati. Waktu susah, waduh, setianya luar biasa. Sampai mau tidur di gereja karena belum punya apa-apa. Dia kemudian berdoa, puasa, sampai Tuhan memberikan dia pekerjaan, usaha, sampai dia diberkati dengan luar biasa. Tapi celakanya, justru di saat dia diberkati, dia berubah setia. Bukan hanya berubah setia pada pasangannya, justru dia lebih fatal lagi melakukannya. Dia berubah setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berubah setia, saudara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan menuntut saudara. Waktu saudara susah, saudara mungkin bernasar, saudara berdoa supaya saudara diberkati, saudara mengikat janji dengan Tuhan. Kalau saya diberkati, saya mau ikut Tuhan, saya mau setia bahkan lebih daripada sekarang. Tapi setelah saudara diberkati, saudara melupakan Tuhan, saudara akan kena hukuman. Kalau saudara tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, saudara akan kena hukuman. Sama seperti yang dialami oleh Israel. Mereka kena hukuman Tuhan karena apa? Mereka berubah setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Mau diberkati ataupun tidak, tetaplah setia kepada Tuhan. Setia ikut Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Setialah, karena yang Tuhan lihat adalah kesetiaan hati kita. Amin. Apakah kita tetap setia di saat suka maupun duka? Atau justru jadi pengkhianat karena gak tahan hidup susah, menderita, miskin, akhirnya saudara menjual iman saudara. Saudara meninggalkan Tuhan, saudara akan kena hukuman. Atau di saat saudara diberkati, saudara meninggalkan sumber berkat demi berkat dalam tanda kutip, saudara salah besar. Cari sumber berkat, maka berkat itu akan mengikuti saudara. Saudara, saya banyak temui orang di saat mereka diberkati, justru di saat itu mereka berubah setia kepada Tuhan. Saudara, berkat itu juga hati-hati, berkat itu juga bisa menjebak. Kalau saudara lebih memilih mengejar berkat, saudara kehilangan sumber berkat, itu sudah berhala. Hati-hati dengan berkat yang kita terima.
tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, kenapa Israel dihukum Tuhan? Karena mereka tidak murni hatinya. Perhatikan di ayat 22. Perhatikan ayat 22. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau lihat di sini. Israel mulai kompromi. Ini yang menjadi masalah. Saudara, seringkali kita karena mau diterima oleh warga, oleh masyarakat, oleh komunitas, akhirnya kita mulai kompromi supaya kita dalam tanda kutip diterima, jadi sama dengan mereka. Ini yang salah total. Saudara, kalau kita belajar dari pepatah peribahasa yang mengatakan di kandang kambing kita harus mengembik, di kandang harimau kita mengaum. Saudara dengar ini baik-baik. Di kandang kambing kita nggak perlu jadi kambing. Di kandang harimau kita nggak perlu jadi harimau. Saudara, banyak orang kan begitu. Untuk menjangkau orang-orang yang memakai narkoba, ya kita juga harus masuk supaya mereka terima. Nah, ini salah total. Saudara, kalau mau memenangkan mereka di dalam komunitas-komunitas yang sudah salah jalan, saudara nggak perlu hidup sama seperti mereka. Cukup saudara jadi berkat buat mereka, saudara akan memenangkan mereka. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di kandang kami saudara nggak perlu jadi kambing. Amin. Tetap saudara jadi anak Tuhan yang berbeda dengan kehidupan mereka yang hidup dalam daging, hidup dalam kebiasaan duniawi mereka. Harus berbeda supaya mereka dapat melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kegelapan, mereka melihat saudara hidup dalam terang kasih Tuhan, sehingga mereka betul-betul mau seperti saudara karena ada terang di dalam kehidupan saudara. Jangan justru sebaliknya. Saudara yang sudah hidup dalam terang kasih Tuhan mau hidup kompromi dengan kehidupan orang-orang dunia, akhirnya apa? Saudara tercemar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jelas. Anak-anak Tuhan harus hidup dalam terang. Amin. Bukan abu-abu, saudara. Bukan seperti lampu Natal itu. Nyala mati, saudara. Kita harus terang terus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Israel mereka dihukum Tuhan? Karena mereka tidak murni hatinya. Saudara perhatikan firman Tuhan ini, perakmu tidak murni, artinya sudah tercampur. Arakmu bercampur air, sudah tercampur, sudah terkontaminasi. Banyak orang Kristen itu sudah hidup cara-cara dunia. Bahkan sekarang sudah merambah di gereja, saudara. Coba saudara lihat, gereja tidak ubahnya seperti diskotik, seperti dunia malam. Saudara, kalau kita mengikuti sama seperti dunia, akhirnya apa saudara? Orang tidak bisa membedakan mana gereja, mana klub. Ini bahaya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang harus memberi warna beda dengan dunia. Jangan, tadi saya katakan, di kandang kambing gak usah kita mengembik karena kita bukan kambing. Amin. Kita harus berbeda, kita harus memberi warna yang beda di dalam dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja sekarang saya melihat sudah mulai kompromi. Ya, firman Tuhan ini katakan perakmu tidak murni lagi, arakmu sudah bercampur air. Banyak gereja sudah terkontaminasi dengan dunia. Lihat cara hidup mereka, hedon sudah sama dengan dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak murni lagi, saudara, Tuhan akan memproses kita. Ayat 25, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Tuhan akan proses. Saya belajar saudara, untuk proses perak itu sama dengan emas.
dibakar. Saudara, kalau saudara nggak bertobat, saudara masih kompromi, Tuhan akan memproses saudara dengan membakar. Sakit saudara. Kalau saudara nggak bertobat sekarang, saudara akan diproses yang sangat-sangat menyakitkan. Walaupun itu memang baik buat saudara, tapi itu akan sangat sakit. Makanya saudara bertobat, saudara dengar firman Tuhan ini. Mari kita mau ikut Tuhan dengan murni, dengan hati yang tulus, tidak kompromi dengan dunia. Amin. Yang ketiga saudara, kenapa Israel mendapat hukuman dari Tuhan? Karena ternyata, perhatikan ayat 23, dari pemimpin-pemimpinnya sudah pemberontak. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa hukuman terjadi pada Israel karena para pemimpinnya sudah korup. Saudara lihat sekarang, justru pemimpin-pemimpin korup itu justru lebih banyak masalah. Mereka sangat didewakan, saudara, karena pegang uang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berdiam diri. Kita harus menegur, apalagi hamba Tuhan. Malah mereka bersahabat dengan koruptor karena ingin mendapat cuan di sana, mendapat keuntungan di sana. Saudara dengar ini baik-baik. Hamba-hamba Tuhan harus berani menegur pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin yang sudah mulai melenceng dari kebenaran. Mereka sudah mulai mencari keuntungan pribadi, sudah korupsi sana sini. Dan saudara sebagai hamba Tuhan hanya berdiam diri. Saudara ikut terlibat dalam kejahatan orang itu. Mungkin di saat kita menegur, kita nggak disukai. Mungkin kita tidak mendapat bantuan, nggak masalah. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau mengejar ini. Mau mendapatkan keuntungan sehingga menjadi penjilat. Mereka setuju dengan pemimpin-pemimpin yang jahat, yang korup seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Israel dihukum Tuhan? Karena mereka, pemimpin-pemimpin di Yerusalem, Israel, mereka suka memberontak, melawan Tuhan, melawan hati nurani. Sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang menjadi kewajiban mereka, menolong anak-anak yatim piatu, membela hak-hak janda. Mereka tidak lakukan itu. Karena apa? Mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri, bagaimana memperkaya diri sendiri. Sehingga mereka korup sana sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di negeri kita ini yang pekerjaannya sebenarnya untuk hidup sebulan saja nggak cukup. Tapi saudara lihat, mereka karena korupsi, mereka sepertinya kaya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Walaupun mungkin saudara mendapat upah kecil, tapi kalau saudara disertai dengan kebenaran, Tuhan akan memberkati saudara. Mungkin karena saudara hidup jujur, saudara tetap hidup susah. Saudara mungkin berbeda dengan orang-orang yang korup, yang berlimpah harta, kaya raya. Sedangkan saudara yang hidup benar, hidup jujur, menderita, susah. Hidup mau sebulan saja sudah sangat-sangat menderita. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidupmu. Amin. Orang-orang yang korup, mereka akan dihukum Tuhan. Bukan hanya mereka, tetapi pada anak cucu mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa Israel dihukum oleh Tuhan? Yang pertama, karena mereka berubah setia. Saudara dengar ini baik-baik.
setialah kepada Tuhan, baik suka maupun duka. Di saat tidak diberkati maupun diberkati, tetap setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kenapa Israel dihukum Tuhan? Karena mereka, motivasi mereka sudah tidak murni lagi. Mereka sudah mulai kompromi karena mereka mendapat keuntungan dari hal-hal itu. Mereka akhirnya kompromi dengan Tuhan. Saudara, kita hamba Tuhan harus punya prinsip. Kita harus berani menegur orang-orang yang tidak benar. Walaupun dia mungkin seorang pemimpin, seorang yang berpengaruh, tugas kita harus mengatakan kebenaran. Walaupun mungkin konsekuensinya kita tidak disenangi, kita tidak disukai, tapi minimal kita sudah mengatakan kebenaran. Amin. Yang ketiga, kenapa Israel dihukum Tuhan? Karena para pemimpin sudah korup. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak melakukan kewajiban mereka. Saudara, dengar ini baik-baik. Memberontak di sini bukan saja hanya melawan firman Tuhan, tidak melakukan, tetapi ketika kita tidak melakukan kewajiban kepada sesama kita, membantu anak-anak yatim dan juga janda-janda, kita sudah memberontak kepada Tuhan. Dan orang yang memberontak kepada Tuhan, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua, menegur dan memberkati kami melalui firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga mereka lolos dari hukuman karena mereka melakukan kebenaran firman. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntun berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun renungan pagi ini mengudara yang ke-6 tahun. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut hari ulang tahun yang ke-6 renungan pagi ini mengudara, kita akan buat aksi sosial, berbagi di panti-panti asuhan, dan kita akan buat ibadah KKR. Bapak Ibu Saudara dukung terus supaya acara ini dapat terlaksana dan kita tetap menjadi berkat. Saudara yang mau dukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara bisa juga mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 145 03 kali 671 9476 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mendukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, saudara menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan datang, sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maumudu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.